Kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai rokok dan korek, suatu pasangan yang pas, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka dalam pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul ini, saya ingin menyatakan bahwa rokok dan korek ini tidak bisa dipisahkan seperti anak dengan bapa dalam bacaan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal bacaan hari ini. Coba kita ingat, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, dia tidak sampai kepada Bapa." Lalu Filipus bertanya kepada Yesus, "Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Tetapi kemudian Yesus menjawab, "Filipus, sudah lama engkau bersama-sama dengan aku, tetapi engkau tidak paham juga bahwa barang siapa melihat Bapa, melihat Anak, dia melihat Bapa. Dan barang siapa percaya kepada Anak, dia percaya kepada Bapa. Apakah kamu tidak percaya akan sabda itu? Kalau kamu tidak percaya, minimal percayalah pada hal-hal yang telah diperbuat oleh Anak. Karena semua yang diperbuat oleh Anak berasal dari Bapa. Nah, kita bisa melihat bagaimana kesatuan itu. Bahkan tanda kehadiran Bapa adalah tindakan-tindakan yang telah diperbuat oleh Anak itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat pengalaman seorang yang berlatih tentang discernment, spiritualitas, pembedaan roh. Bagaimana roh, kalau Yesus hari ini mengajarkan, lihatlah dari tindakan-tindakan, hasil atau buah-buah itu, bahwa itu semua berasal dari Bapa. Kalau membuat orang-orang menjadi lebih baik, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang mati dibangkitkan, orang buta bisa melihat, orang yang putus asa bisa bersemangat kembali. Dan tentu saja Bapa dan Anak itu kemudian melihat jadi satu ketika menghasilkan tindakan-tindakan yang mencerminkan buah dari kehendak Bapa. Ada seorang yang belajar pembedaan roh, yang selalu diombang-ambingkan oleh roh yang ingin menjatuhkan dia. Dia mungkin salah satu kelemahan sekaligus kelebihannya adalah karakternya terlalu sensitif. Positifnya, kalau melihat orang yang bersedih, dia gampang empati, dia gampang masuk, gampang membantu. Tetapi kemudian kalau melihat orang yang kemudian dia terlalu merasa bersalah, ikut merasa bersalah, melihat orang lain yang menderita, tidak ada kaitannya dengan dia, dia selalu dibuat terombang-ambing. Kenapa tadi saya tidak menolongnya? Kenapa tadi saya tidak menyapanya? Padahal hanya ketemu di jalan, tidak ada pembicaraan apa-apa. Lewat dari seberang jalan, dia sudah malamnya merasa bersalah. Saya harus menolong dia. Saya harus berbuat sesuatu untuk dia. Padahal mungkin orang itu tidak membutuhkan perhatiannya. Maka nanti seharian itu dia terombang-ambing, merasa bersalah, ingin mencari orang itu lagi, padahal sudah pergi kemana karena tidak kenal dan arahnya mau perjalanan juga tidak tahu kemana. Akhirnya apa? Selalu merasa bersalah, oversensitif, merasa kemudian
bertanggung jawab atas segala dosa dan kenegatifan racun-racun di dunia ini. Dan akibatnya orang itu seperti mau jadi pahlawan, sedikit-sedikit merasa bersalah, sedikit terlalu oversensitif, dan hidupnya tidak pernah bahagia karena dikejar-kejar dengan rasa bersalah oleh tetangganya, oleh orang tuanya, oleh temannya, oleh istrinya sendiri, oleh anaknya sendiri. Semua menjadi super sensitif. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau dari super sensitif dan membuat tindakan sesuatu dan tindakan itu akan hasilnya baik, buahnya menjadi hal yang membangun orang yang bersangkutan dan dirinya sendiri, itu dari roh baik. Tetapi kalau hanya membuat orang tersebut merasa bersalah, oversensitif, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan dengan orang yang menjadi objek perhatiannya itu sendiri, dia tidak ada impact-nya apa-apa, justru membuat dia merasa bersalah, sedih, merasakan tidak bisa tidur, tidak bisa bergaul dengan bebas dengan keluarga, orang-orang dekatnya sendiri. Disitulah kita bisa bertanya, itu buah dari roh jahat. Tidak melihat anak yang adalah bapa, tetapi melihat anak yang kelihatannya anak, tetapi bukan bapa. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita bisa melihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, melihat Yesus sebagai kehadiran Bapa, dan akhirnya apa yang menjadi ciri khas kehadiran itu adalah buah-buah positif dari setiap tindakan-tindakannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.